Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bareng saya Kang Demang. Selamat datang di Net Hunter Indonesia. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak explore dulu ya. Karena kondisi cuaca guys dari sore tadi itu hujan ganti. Tadinya kita udah berencana mau ekspor ke suatu lokasi yang mana kemarin pernah ada yang nge-tag di sosial media kepada kita untuk mengekspor tempat itu karena beberapa hari sebelumnya itu di situ ada penampakan guys. Cuman ya karena cuacanya seperti ini, jadi kita belum bisa untuk ekspor keluar. Nah, jadi untuk sekarang itu saya mau menceritakan ini suatu kisah yang pernah saya alami. Kejadian yang dulu sempat saya alami sampai sekarang juga mungkin masih teringat, guys. Tapi sebelum saya lanjut ceritanya, jangan lupa dulu guys untuk subscribe, like, and comment. Bantu channel ini biar lebih berkembang lagi guys. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Nah guys, jadi waktu dulu sekitar tahun 2009 saya pernah kerja di suatu pasar yang ada di daerah Kota Bandung. Tapi di sini saya tidak bisa bilang pasarnya di mana atau pasar apa karena sampai saat ini tuh pasar masih beroperasi, masih aktif guys. Jadi demi kenyamanan kita bersama, saya tidak bilang pasar itu. Jadi ceritanya tuh dulu tuh ketika pas di pasar, biasa kan saya punya temen gitu kan suka nongkrong, dan kebetulan teman itu tuh depan toko yang saya jaga waktu itu. Ada 3 orang waktu itu, ada saya, teman saya ada 2, nama yang satu itu Dede, yang satu Dadan namanya. Nah ketika kita ngobrol asik, suatu ketika ada Dadan namanya itu ada ide gimana kalau misalkan nanti malam kita berendam air hangat gitu. Dulu tuh lagi ramenya pemandian kolam hangat itu di area Ciwidey, Bandung Kabupaten ya. Nah waktu itu saya berencana dan Dede juga mengiyakan, dan saya bilang kita mau bertiga ke sananya, cuman kata Dede nanti kita ajak teman-teman yang lain. Oke, singkat cerita, Dede kontak-kontak sama temen yang lain, dan saat itu sudah terkumpul ada mungkin sekitar 8 motor, dan ada orang luar juga yang ikut. Jadi bukan hanya teman satu tongkrongan, jadi ada orang luar juga yang mau ikut gitu. Jadi waktu itu pas hari Kamis malam Jumat, kita berencana untuk berangkat itu pas sudah pulang kerja. Kita kan pulang kerja sekitar jam 5 ya. Jadi acaranya itu kita kumpul di rumahnya Dede itu sekitar jam 7. Jadi setelah pulang kerja kita ke rumah masing-masing dulu, ya seperti biasa mandi, makan, persiapan buat pergi ke pemandian air panas itu. Nah ketika jam 7 itu saya OTW ke rumahnya Dede, dan situ ternyata udah banyak teman-teman. Udah ada 7 motor, jadi kita tinggal nunggu satu motor lagi. Saya bilang kan ke Dede, Dede ini udah siap semua, gimana kalau kita langsung gas saja. Cuman kata Dede ada satu motor lagi katanya, ada satu motor lagi tapi lagi di perjalanan. Oke lah kita tunggu dulu di situ. Cuman pas waktu itu ternyata si Dede itu helmnya itu ketinggalan di pasar guys, di dalam tokonya itu ketinggalan helmnya. Jadi si Dede itu bilang ke saya helmnya ketinggalan, sedangkan kan dari jarak toko itu ke tempat pemandian air hangat itu lumayan jauh, yang mungkin sekitar 2 jaman lah jaraknya. Nah jadi Dede itu minta antar saya untuk ke pasar itu karena rumah Dede sama pasar itu nggak jauh lah. Jadi jalan kaki juga paling cuma sekitar 5 menitan lah. Nah, jadi waktu itu ya udah mau nggak mau saya antar Dede untuk ngambil helmnya ke pasar itu guys. Nah, jadi si pasar itu tuh biasanya itu
setiap pinggirnya itu banyak akses ya. Cuman pas malam itu yang dibuka cuman akses depannya saja. Jadi yang lainnya itu ditutup aksesnya guys. Akses keluar masuknya itu ditutup, jadi cuman ada di depan saja dan itu dijaga sama security. Oke, ceritanya jadi saya itu langsung ke pasar sama Dede untuk ngambil helmnya. Ya seperti biasa kita ke security dulu laporan karena ya udah kenal juga sama security-nya. Oke, kita berdua masuk ke dalam pasar dan itu tempatnya ada di lantai 2 guys. Kita naik eskalator, nah pas naik itu keadaannya itu gelap. Jadi di pasar itu yang nyala itu cuman sebagian saja. Jadi setiap lorong-lorongnya itu gelap guys, nggak ada pencahayaan. Jadi kita cuman menggunakan cahaya dari handphone. Oke, terus kita tuh masuk ke dalam. Jadi si tokonya itu pas di ujung pasar itu. Kita masuk ya walaupun di situ juga perasaan saya sudah mulai nggak enak karena ya namanya juga masih dulu tuh masih bocil terus keadaannya gelap gitu di suatu gedung yang konon katanya gedung itu tuh dulu peninggalan Belanda guys. Jadi pada zaman Belanda itu dulu tuh dipakai tempat penjara atau apalah. Nah jadi singkat cerita tuh saya dan Dede masuk ke dalam. Nah ketika di dalam udah sampai tuh ke depan toko si Dede itu, dia itu buka kunci kan. Jadi si tokonya itu pakai kayak pintu rolling door gitu yang di ke atasin gitu cara bukanya. Nah ketika dibuka sama si Dede, terus si Dede masuklah ke dalam. Saya nunggu di luar nih. Nah di sini nih saya baru ada sesuatu yang membuat saya itu sampai sekarang teringat guys. Jadi pas si Dede lagi masuk ke dalam, saya di luar. Saya itu mendengar suara tangisan anak kecil gitu. Tangisannya itu kayak merintih guys. Nah di situ saya itu berpikirnya udah mana-mana gitu. Ada takut iya, tegang iya. Saya juga nggak berani manggil si Dede gitu kan, takut suasananya jadi malah nggak enak gitu kan. Jadi saya tuh udah diem aja, cuman suaranya itu makin keras kedengeran gitu, makin kenceng. Cuman saya tuh ada berpikiran takutnya gitu, kasihan itu kan si kondisi pasar itu rame, takutnya ada anak kecil yang kepisah sama keluarganya gitu, nggak ke bawah gitu, takutnya gitu. Jadi saya tuh mencoba untuk mencari sumber suara itu guys. Nah ketika itu saya cari suaranya dan itu ada di suatu pojokan. Suaranya itu di suatu pojokan saya terdengar keras sekali di situ guys. Jadi saya coba untuk samperin, keadaannya itu si Dede masih di toko ya, masih di dalam, masih nyari helmnya. Mungkin ketumpuk pakaian atau apalah. Saya berangkat di situ untuk menghampiri suara tangisan itu. Nah ketika itu saya kaget guys, ternyata pas di tangga ke bawah, jadi di pojokan itu, di pasar itu setiap pojok itu ada akses untuk keluar. Cuman pas malam itu kan ditutup guys. Jadi dibukanya itu dari pagi cuman sampai sore aja. Jadi pas malam itu cuman akses depannya aja yang dibuka. Saya ngelihat ada anak kecil lagi duduk sambil nangis gitu guys. Saya masih ingat sampai sekarang warna bajunya itu dia tuh pakai warna merah. Motifnya itu polkadot kecil ya, kayak titik-titik warna hitam guys. Saya samperin ke situ. Nah di situ saya tuh manggil kan dari belakang. Dek, dek, kenapa dek? Dia itu tidak menjawab, cuma nangis aja. Saya bilang, "Dek, kepisah sama keluarganya atau sama mamanya?" Dia nggak menjawab, terus nangis. Tapi satu ketika dia itu nunjuk suatu arah ke lorong guys, ke lorong pojokan gitu kan. Jadi kan setiap pasar itu kan banyak lorongnya, dia itu nunjuk ke suatu lorong. Dan pas saya lihat lorong itu, di situ saya langsung kaget. Jadi pas lorong itu tuh saya melihat ada sosok rambutnya panjang, baju putih, cuman mukanya nggak terlihat guys, jadi ketutup sama rambut gitu. Nah di situ saya kaget langsung, saya langsung nengok dong ke si dedenya itu. Pas saya nengok si dedenya itu, si anak kecilnya itu ngeliat di saya
Dan di situ saya sangat kaget sekali, ternyata si anak kecilnya itu mukanya itu berlumuran darah, terus rusak kayak bekas luka bakar gitu guys. Nah di situ saya udah tidak bisa pikir apa-apa lagi, langsung saya lari untuk nyamperin si dede yang lagi ngambil helm gitu kan. Saya lari, nah pas gitu saya pas nyampe ke tokonya ternyata si dede sudah nggak ada, dan si tokonya itu udah dikunci. Jadi mau nggak mau saya lari ke depan sendiri guys, lari ke depan lewatin lorong sendiri sambil tergesa-gesa, saya ketakutan gitu kan. Nah pas sampai di depan ternyata si dia tuh udah ada lagi ngobrol sama security waktu itu. Si dia tuh nanya kemana katanya dari tadi, pas keluar kok nggak ada. Kirain si dari itu saya ninggalin dia gitu, saya usil ninggalin dia gitu kan. Biasa kan di tongkrongan itu banyak yang usil-usil kan, saling usil gitulah sama temen. Kata saya tuh enggak, justru saya tuh tadi ke belakang dulu sebentar, cuma di situ saya nggak berani bilang dulu ke si dede apa yang saya alami gitu kan, karena kan suasananya juga kita mau bepergian gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin saya skip dulu untuk bercerita sama si dede. Jadi saya langsung aja bilang ya udah deh ayo, mungkin teman-teman udah nungguin gitu kan. Nah nggak lama dari situ ceritanya saya lupain aja tentang hal itu. Jadi saya tuh langsung pergi ke rumahnya si dede karena teman-teman udah nungguin. Nah jadi di sini tuh ada 8 motor, dan satu motornya itu 2 orang ya, si dede itu sama Dadan boncengan, saya sama ada teman saya satu lagi namanya itu Adi namanya. Nah jadi kita berboncengan dan yang lainnya berpasang-pasangan ya. Kita pergi waktu itu sekitar jam 8-an lah, jam 8-an malam kita pergi untuk ke daerah Ciwidey, ke Cimanggu. Jadi waktu itu Cimanggu lagi rame, mungkin kalau sekarang itu kayaknya udah tutup tempatnya guys. Nah jadi pas waktu itu kita berangkat lah ceritanya ke Cimanggu. Nah ketika sampai di Cimanggu itu sekitar jam setengah 10-an lah, karena mungkin ya 1,5 jam lah nyampe situ. Nah ketika sampai Cimanggu ya kita biasa asik, kita berenang, kita berendam gitu kan, tanpa ada masalah, tanpa ada mistis apapun juga gitu. Nah ketika itu tidak lama ada salah satu temen itu bilang katanya pulang jam berapa, soalnya ini udah jam 12 lebih katanya. Karena kan nggak kerasa gitu ya, saking asiknya kita ngobrol gitu kan. Kejadian yang tadi saya alamin juga sudah terlupakan gitu kan, jadi nggak inget lagi karena saking asiknya sama teman-teman guys. Nah jadi ketika itu ya udahlah kita untuk pulang saja gitu kan, ya udahlah kita pulang lah karena udah jam 12 lebih juga, besoknya kita kan mau kerja lagi gitu kan. Ya udah jadi kita memutuskan untuk pulang sekitar jam setengah satu lah ya, setengah satu malam kita pulang dari Ciwidey untuk pulang ke rumah lagi. Nah tapi pas di perjalanan itu yang bawa motor itu waktu itu si Adi teman saya ya, bawa motor dari tempat berendam air panas itu mungkin ya sekitar baru 15 menitan lah perjalanan, dia udah berhenti ke pinggir guys. Saya kaget kan, kata itu ih kenapa gitu kan, kenapa berhenti di sini, keadaannya kan gelap. Jadi waktu itu tuh masih minim pencahayaan guys daerah situ. Mungkin kalau sekarang udah banyak lampu-lampu, dulu itu waktu sekitar tahun 2009 itu masih gelap gitu, jarang sekali pencahayaan di situ. Nah si Adi itu bilang ke saya, gak kuat katanya, pengen buang air kecil. Kata saya tuh, gak usah di sini lah gitu kan. Soalnya di depan juga sebentar lagi ada pom, mending di pom. Cuman dia udah gak kuat katanya, udah gak kuat katanya. Ya udah dia pergi ke pinggir, dia standarin motor, dia pergi ke pinggir. Nah dia tuh buang air kecil di situ. Nah pas di situ, alangkah kagetnya saya guys, ternyata saya melihat sosok wanita yang saya lihat waktu di pasar itu guys. Ternyata ada di dekat pohon yang teman saya kencing di situ. Itu saya kaget dong, saya nggak berani lihat, jadi saya tuh cuma bisa nunjukin kepala aja. Nah udah nggak lama dari situ, si Adi teman saya udah nyamperin saya, ayo katanya kita berangkat lagi. Di situ saya nggak berani ngomong apa-apa, cuma ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Kita berangkat. Nah sekitar 10 menit dari situ, saya tuh aneh pas di jalan itu, saya tuh pengennya tuh bawahnya tuh nengok kanan kiri aja gitu guys. Nah
Setelah 10 menit di perjalanan itu, saya melihat sosok yang sama guys di pinggir jalan. Saya kaget dari situ. Nah di situ saya tidak berani lagi nengok kanan kiri, jadi saya cuma bisa nunjukin kepala aja. Jadi singkat ceritanya, kita 8 motor itu sebagian ada yang pulang masing-masing. Nah kita 4 motor itu kita pulang ke rumahnya si Adi gitu kan. Jadi si Adi itu di tongkrongan kita tuh terkenal orang yang paling banyak uang lah, keluarganya itu paling kaya lah dari kita gitu kan. Jadi kalau pulang ke rumahnya itu ngebayangin kan banyak makanan di situ, banyak rokok juga di situ kan, banyak kopi. Jadi kita pulang ke rumah si Adi gitu. Nah sesampainya di rumah si Adi itu biasa nggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Kita bikin pop mie di situ, kita masak-masak gitu kan, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol, dan kejadian itu juga terlupakanlah sama saya. Nah tapi pas ketika sekitar jam 4 subuh lah, jam 4 subuh, ketika semuanya udah mau istirahat, mau tidur, saya itu mau tidur sekamar sama si Adi gitu kan, ada beberapa kamar. Saya kamar sama si Adi itu. Nah ketika saya mau tidur, saya kan ke air dulu. Pas ke air, pas buka air itu saya kaget ya, saya melihat sosok yang sama di dalam air itu guys. Jadi saya tuh mikirnya apa ngikutin gitu kan. Di situ saya nggak berani ke air. Nah saya langsung balik lagi ke kamar untuk tidur langsung. Saya nggak bilang sama siapapun juga. Nah singkat cerita, keesokannya kita kerja biasa normal ke pasar, kita ngobrol-ngobrol, nyeritain semalam gitu kan, udah main, udah motoran gitu. Nah, cuman waktu itu ada obrolan nanyain tentang si Adi karena si Adi nggak ada ke pasar. Cuman kan kita mikirnya si Adi itu kan punya toko di situ ya, mungkin anak bos gitu ya, anak bos itu mungkin ya bebas lah mau ke pasar mau enggak juga kan, ya udahlah nggak masalah. Nah keesokan harinya lagi, selang 1 hari dari situ ternyata si Adi itu belum juga ke pasar. Kita semua itu mikir ya kemana si Adi gitu kan. Ya udah dicoba ditelepon sama teman saya si Dede, dicoba ditelepon. Dan ternyata si Adi itu sakit guys. Jadi setelah pulang dari pemandian air panas itu si Adi itu sakit. Nah jadi kita itu berencana pulang kerja mau nengokin gitu kan ke rumahnya si Adi bareng-bareng. Nah pas pulang kerja kita sudah pulang ke rumah masing-masing, ya mandi makan seperti biasa. Terus kita kumpul, kita pergilah ke rumah si Adi itu. Ya mungkin sekitar ada 4 motoran lah, 4 motoran kita pergi. Nah pas nyampe di rumahnya ternyata ya emang si Adi itu lagi sakit. Cuman yang anehnya dia itu udah ke dokter, cuman belum sembuh-sembuh guys. Dan dia bilang itu katanya sakit di bagian itunya guys. Dan yang lebih parahnya juga katanya bengkak. Kita tuh sama temen ya, sama si Dede sama si Dadang itu udah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Apakah dia nakal gitu kan. Cuman saat itu dia tuh di tongkrongan itu dia tuh anak yang paling baik gitu, yang paling gak aneh-aneh gitu. Nah cuman si Adi itu punya kakek, dia itu ya bisa disebut orang bisa lah gitu lah. Nah jadi si keluarganya itu manggil lah kakeknya untuk coba liatin si Adi kenapa kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Bengkaknya juga makin besar. Pas kakeknya datang, diliatin sama kakeknya, ya kakeknya langsung bilang, katanya udah dari mana katanya, ditanyain. Ya kita ngobrol lah sama si kakeknya, kita ceritain kita udah dari pemandian air panas gitu kan, kita pulang. Saya ceritain juga si Adi itu sempat berhenti di jalan, sempat buang air kecil sembarangan gitu kan. Nah si kakeknya itu bilang iya, pas buang air kecil itu ada sosok katanya yang ganggu, katanya yang nakal, yang usil gitu kan, jadinya sampai sakit. Tapi setelah kakeknya datang dan diobatin sama kakeknya, alhamdulillah selang 1 hari dari situ si Adi langsung sembuh gitu kan. Si Adi langsung sembuh dan seperti biasa kita ngumpul-ngumpul lagi di pasar. Cuman saya itu jadi nggak berani, jadi takut kalau misalkan ngeliat ke lorong yang waktu saya lihat sosok itu guys. Dan masih terbayang terus wajah anak itu sampai sekarang. Nah jadi ya seperti itu guys kisah saya guys. Tapi alhamdulillahnya setelah dari itu
nggak ada lagi nampakin, nggak ada lagi ngikutin gitu, nggak tahu mungkin udah berakhir di situ, mungkin cuma satu malam ngikutinnya. Karena setiap kali saya ke air kemanapun juga saya udah nggak pernah ngelihat sosok itu lagi, jadi hilang begitu saja tanpa saya minta bantuan untuk mengusir atau enggak gitu kan, nggak ada apa namanya tuh, nggak ada ngikutin lagi guys. Nah jadi seperti itu kisah dari saya guys, dan itu kisahnya sekitar tahun 2009 lah, waktu zaman zamannya kita geng-gengan motor gitu ya. Waktu dulu tuh kita tuh ada klub motor, itu motornya Satria FU semuanya. Pasti kalian juga ngalamin lah masa-masa itu guys. Nah jadi itu guys pengalaman horor saya yang sampai saat ini mungkin kalau saya bayangin juga masih keliat gitu wajah si anak itu, terus sosok itu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak nampakin lagi, nggak ada ngeganggu gitu ya, alhamdulillah. Oke guys, jadi sekian cerita dari saya. Dan untuk kalian yang mau bercerita, yang punya cerita, boleh kalian mau DM ke Instagram kami atau ke TikTok kami juga boleh, atau mau WA juga boleh, nanti kami cantumkan WA admin di deskripsinya guys. Oke, terima kasih, segitu saja dari saya, pamit, mohon izin, dan mungkin next untuk part selanjutnya atau untuk video selanjutnya kita akan explore, mudah-mudahan ya cuacanya terang, kita akan explore ke tempat yang kemarin sempat kita rencanain. Oke, segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.